Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Lelaku Jiwa. Kali ini kita akan membahas ajaran yang telah bertahan ribuan tahun. Dikenal sebagai filsafat Stoik, intinya sederhana namun sangat kuat. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri, tapi kita sepenuhnya berkuasa atas cara kita menyikapinya. Filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan untuk menghindari kesulitan, melainkan membangun kekuatan batin agar tetap tenang, bijaksana, dan berkarakter baik dalam situasi apapun. Ajaran ini sangat selaras dengan kearifan leluhur kita. Sing bisa diatur, iku ati. Sing liomung bisa ditampa. Yang bisa kita kendalikan hanyalah hati dan pikiran. Selebihnya, cukup kita terima dengan lapang dada. Inilah kunci kedamaian dan kebebasan sejati. Bedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Ini adalah prinsip paling dasar Stoik yang mengubah cara pandang hidup. Ada dua hal dalam hidup, hal yang ada di kendali kita: pikiran, sikap, keinginan, tindakan, dan reaksi kita. Hal yang di luar kendali, pendapat orang lain, nasib, harta, kesehatan, pujian, atau celaan, dan apa yang terjadi di masa lalu maupun masa depan. Epictetus berkata, kebahagiaan dan ketenangan datang ketika kita tidak memusingkan hal yang bukan hak kita atur. Seringkali kita gelisah karena memaksakan mengatur hal yang tak bisa diubah. Mengapa orang berbicara begitu? Mengapa keadaan begini? Mengapa nasib tidak sesuai harapan? Padahal energi itu seharusnya kita fokuskan untuk memperbaiki diri sendiri. Seperti pepatah Jawa, aja ngurusi urusan lian, urusana urusan awak dewe. Jangan sibuk mengurusi orang lain, perbaiki dirimu sendiri. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Ada dua aliran kebijaksanaan yang lahir, terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun silam, namun memiliki inti yang sangat mirip. Filsafat Stoik dari Yunani Romawi kuno dan filosofi Jawa yang diwariskan leluhur kita. Keduanya mengajarkan hal yang sama. Kedamaian dan kekuatan sejati tidak bergantung pada apa yang ada di luar diri, melainkan pada bagaimana kita mengatur hati dan pikiran. Filsuf Stoik Epictetus berkata, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita sepenuhnya berkuasa atas cara kita menyikapinya. Sementara leluhur Jawa merangkumnya dalam ungkapan sederhana, sing bisa diatur, iku ati. Sing liomung bisa ditampa, yang bisa kita kendalikan hanyalah hati dan sikap kita. Selebihnya, cukup kita terima dengan lapang dada. Inilah kunci hidup yang tenang, kuat dan bermakna di tengah segala keadaan. Prinsip paling mendasar dalam Stoik sekaligus filosofi Jawa adalah membedakan batas kendali kita. Yang ada di kendali kita: pikiran, niat, sikap, perkataan, dan perbuatan. Yang di luar kendali: nasib, harta, pujian orang lain, masa lalu, dan apa yang terjadi di luar rencana kita. Stoik mengingatkan, sia-sialah kita gelisah memikirkan hal yang bukan urusan kita. Filosofi Jawa menyamakannya dengan aja ngurusi sing ora bisa diowahi, urusana awak dewe. Jangan sibuk memikirkan hal yang tidak bisa diubah, perbaiki dirimu sendiri. Seringkali hati gelisah karena memaksakan kehendak. Mengapa orang berbuat begitu? Mengapa keadaan begini? Mengapa harapan tidak tercapai? Padahal energi itu jauh lebih baik digunakan untuk memperbaiki diri, bersikap baik, dan menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Disitulah letak kebebasan sejati. Ada ajaran mendalam dari leluhur yang menjadi dasar motivasi hidup. Pertama, hidup seperti air sungai. Banyu iku mili terus, ora mandeg sanajan ana watu. Air terus mengalir meski ada batu menghalangi. Begitu juga kita. Jangan berhenti melangkah hanya karena ada rintangan. Lewati, berkelok, atau cari jalan lain. Yang terpenting, tetap bergerak maju. Berhenti hanya akan membuat kita tergenang dan tidak berkembang. Kedua, usaha adalah kunci, takdir adalah hasil. Filsafat Jawa mengajarkan, upaya sak kuasane, pasrah sak ikhlasi. Berusaha sekuat tenaga, lalu ikhlas menerima hasilnya. Ini bukan berarti menyerah, tapi memberi ketenangan. Ketika kita sudah berusaha maksimal, apapun hasilnya akan menjadi pelajaran berharga untuk langkah berikutnya. Ketiga, setiap orang memiliki waktunya sendiri.
Ana wayahe saben perkara, segala sesuatu ada waktunya. Jangan iri pada kesuksesan orang lain yang datang lebih dulu. Setiap benih butuh waktu untuk tumbuh, mekar, dan berbuah. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Percayalah bahwa usaha yang tulus akan membuahkan hasil pada waktunya yang tepat. Menemukan kekuatan di dalam diri. Seringkali kita merasa lemah, ragu, atau ingin menyerah. Namun, filsafat mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sebenarnya ada di dalam hati kita sendiri. Wong kuat iku dudu wong sing ora tau tiba, nanging wong sing bisa tangi maneh sawisa tiba. Orang kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang mampu bangkit kembali setelah terjatuh. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pengalaman yang membuat kita lebih cerdas dan tangguh. Lihatlah alam sebagai guru. Matahari terbenam bukan berarti hilang selamanya. Ia akan terbit kembali esok hari dengan cahaya yang lebih terang. Begitu juga harapan. Selama kita masih mau berusaha, pintu kesempatan tidak akan pernah tertutup rapat selamanya. Hidup bermakna ketika kita mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, kesedihan menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi langkah menuju keberhasilan. Di akhir perenungan ini, mari kita pegang teguh pesan filsafat. Urip iku kudu maju, aja mundur, aja mandek. Hidup harus terus maju, jangan mundur, jangan berhenti. Jadilah pribadi yang membawa manfaat, yang tidak mudah putus asa, dan selalu memiliki harapan baik. Ingat, nilai hidup tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi dari seberapa berarti hidup kita bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga renungan ini membangkitkan semangatmu, menambah keyakinan, dan membuatmu lebih kuat menghadapi apapun yang datang. Jika bermanfaat, bagikan semangat ini kepada orang lain. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.